Untuk itu kembali kami dari Masjid Al-Amanah di pesan-pesan mengajar kita selalu ingat kepada saudara-saudara kita Palestina dengan cara memberikan dukungan melalui doa, membaca Pancasila, memberikan informasi mengenai Palestina, kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh mengenai Palestina dan transaksi dan juga yang aplikasi dengan Indonesia sana. Apabila terdapat penelitian yang tidak disisihkan dalam transferan desa masyarakat Indonesia yang benar lalu di sekitar masjid Al-Amanah dan Muhammad. Alhamdulillah hari ini telah disalurkan donasi untuk Palestina sejumlah 82.570.900 rupiah. Kami sampaikan jazakumullah khairan untuk pembalasan kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Dan kami informasikan bahwa alhamdulillah saat ini kita memasuki hari ketiga di bulan Zulhijjah yang merupakan bagian dari 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah yang sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10 hari pertama dari Zulhijjah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh pada hari ini, dan Rasulullah mengatakan bahwa amal soleh ini mengalahkan amal soleh berzihad berperang di jalan Allah di luar 10 hari bulan Zulhijjah. Lebih baik daripada amal-amal apapun, umroh dan sebagainya. Dan para ulama mengatakan bahwa 10 hari Zulhijjah ini lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Puasa pada 10 hari bulan Zulhijjah ini disunahkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keberkahannya di hari Arafah Rasulullah mengatakan bahwa paling banyak manusia yang dibebaskan dari azab dan dosa dan dari neraka. Semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari terbaik sepanjang tahun ini di 10 hari bulan Zulhijjah. Dan untuk itu mari kita simak, mari kita luruskan iman kita, terus ikhlas kepada Allah. Kita simak audio ini kajian dari Ustaz kita Al-Ustaz Abdul Wahab mengenai fikih Quran. Waktu dan belakang masih ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian pada zuhur Masjid Al-Amanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita berkumpul, kita bermudzakarah mengkaji ilmu syariah yang terkait dengan ibadah yang akan sebentar lagi kita hadapi di tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya, lanjut dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Hari ini kita sudah masuk ke tanggal ke-3, Pak, ya. Karena tanggal 1 kemarin hari Sabtu, tanggal 2-nya hari Ahad, sekarang hari Senin, berarti tanggal 3 bulan Zulhijjah. Berarti tinggal seminggu lagi. Minggu depan kita akan melaksanakan hari penyembelihan, ya. Ada satu ibadah kata Rasulullah SAW, yang mana ibadah itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah dibanding ibadah yang lain di hari-hari penyembelihan itu. Bukan sedekah, bukan sholat, apalagi puasa, karena puasa haram di hari itu. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW, ya, ma amila adamiyyu min amalin ahabbu ilallahi yauman nahri min ihraqid dam, yaitu ibadah mengalirkan darah hewan kurban. Itulah ibadah yang terbaik kata Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan di hari-hari penyembelihan, di 4 hari itu, ya, 10 sampai 13 Zulhijjah, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban.
Maka prosesi utamanya adalah pada saat menyembelihnya itu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah, ya, fa inna laki, ketika Rasulullah SAW ingin menyembelih kurbannya Fatimah, ya, Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, saksikan penyembelihannya. Kenapa? Karena pada saat prosesi penyembelihannya itu, setiap tetesan darah yang menetes dari hewan kurban itu akan menjadi penghapus dosa yang telah lalu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah yang akan kita bahas di siang hari ini, kemarin Ustadz Galih sudah membahas tentang beberapa hal terkait mungkin pengertian kurban, pensyariatannya dan seterusnya. Nah, untuk kajian siang hari ini khusus kita akan bahas tentang kepanitiaan kurban, ya, yang terkait dengan kepanitiaan kurban. Jemaah rahimakumullah, di masa Rasulullah SAW tentu kita tidak menemukan ya contoh yang konkret ya terkait bagaimana seharusnya ya terkait dengan kepanitiaan kurban. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah memang belum ada kepanitiaan kurban. Ya, belum butuh zaman itu panitia kurban, Pak. Karena orang Arab di masa itu mereka memang tiap hari kerjaannya menggembala kambing gitu ya. Jadi mereka sudah bisa menyembelih sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ya kalau kurban ya nyembelihnya masing-masing, Pak, di rumah masing-masing. Dan tidak butuh panitia kurban di zaman itu gitu. Memang orang Arab ya sudah biasa dengan sehari-hari ternak kambing, ternak sapi, ternak unta gitu ya. Sehingga sudah hal yang biasa. Maka tidak ada memang kepanitiaan kurban seperti di zaman sekarang, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, maka bagaimana kita harus mendudukan ya masalah kepanitiaan ini? Apa posisi panitia kurban dalam ibadah hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban itu? Nah, insya Allah kita akan bahas. Pertama, jemaah rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa panitia kurban tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti bid'ah? Ya memang bid'ah, Pak. Tapi bid'ah itu ya sebagaimana kata para ulama, ya tidak semua mazmumah, tidak semua tercela. Ada bid'ah yang baik. Ya, di antara contohnya adalah panitia kurban. Di masa Rasulullah memang tidak ada panitia kurban. Ada nggak riwayat Abi pernah bentuk panitia kurban, Pak, seminggu sebelum Idul Adha gitu ya? Terus ada rapat pembubaran gitu misalnya tanggal 11-nya, kan nggak ada gitu ya. Itu hanya ada di zaman sekarang. Tapi apakah itu tidak boleh? Tentu tidak ya. Selama itu tidak menyelisihi syariat maka tidak masalah. Maka catatannya adalah selama tidak menyelisihi syariat gitu. Nah, bagaimana supaya kepanitiaan kurban ini tidak menyelisihi syariat? Itu poinnya. Yang kedua, panitia kurban itu tidak sama dengan amil zakat. Jadi jangan menganggap panitia kurban sama seperti amil zakat. Itu dua hal yang berbeda, ya. Amil zakat sudah ada di masa Rasulullah SAW. Bahkan amil itu ada ketentuannya diatur dalam Al-Quran, bahwa amil itu di antara asnaf thamaniyah, di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Itu amil, disebut ketentuannya dalam Al-Quran. Bahkan pelaksanaannya, siapa yang menjadi amil itu langsung Rasulullah SAW yang menunjuk gitu. Jadi amil zakat di masa Rasulullah, Pak, itu adalah orang-orang yang langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Maka nanti para ulama mengatakan amil itu harusnya ya adalah orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah yang sah. Itu amil baru. Jadi kalau amil kok dibentuk sama DKM, Mbak, ya nggak resmi, itu namanya bukan amil zakat. Karena amil zakat di masa Rasulullah itu langsung Nabi yang ngangkat gitu. Nah, kalau sekarang memang ya, yang ngurus zakat biasanya kan panitia masing-masing masjid ya. Nah, itu sebetulnya bukan amil zakat, Pak. Itu panitia zakat gitu. Ya, maka panitia zakat tidak sama dengan amil zakat, apalagi panitia kurban gitu. Pertama itu, amil itu sudah ada di masa Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang langsung menunjuk amil. Yang kedua, amil di zaman Rasulullah itu, amil zakat ya, tugasnya bukan sekedar nungguin orang setor zakat gitu ya, diam di kantor nanti ada orang bayar datang sendiri, enggak. Amil di masa Rasulullah itu aktif posisinya. Jadi seperti misalnya Mu'ad bin Jabal, ada lagi namanya Ibnu Lutbiyah, sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai amil zakat. Mereka itu datang ke rumah-rumah orang kaya.
nyari itu siapa orang kaya gitu ya. Kalau sekarang tuh kayak petugas pajak Pak gitu ya. Ya, jadi kerjaannya ngeliatin mana nih yang hartanya lumayan banyak. Itu ambil zakat di Rasulullah. Jadi dia datang ke rumah-rumah orang kaya, kemudian dihitungkan mana harta yang wajib zakat, kemudian berapa dia bayar zakat, kapan jatuh tempo haulnya. Itu tugas amil di masa Rasulullah SAW gitu. Jadi bukan hanya sekedar pasif nunggu nanti ada orang bayar baru dia ambil, enggak, tapi aktif door to door Pak ya. Jadi jemput bola itu amil zakat di masa Rasulullah, dan amil zakat yang menghitungkan. Karena tidak semua orang kan bisa ngitung zakat Pak ya. Maka amil zakat di masa Rasulullah itu bukan hanya sekedar memungut, tapi dia juga konsultan zakat. Sama kayak pajak kan, konsultan pajak Pak. Ada konsultan pajak ya. Nah amil itu sebetulnya adalah orang yang dia harus paham bagaimana cara menghitung zakat, ya apa saja harta yang wajib zakat, berapa kemudian zakatnya. Itu amil di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mohon maaf Pak, sekarang ya banyak amil yang dalam tanda kutip jadi-jadian Pak gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu kan banyak stand-stand zakat tuh Pak, di mall di mana gitu ya. Itu petugasnya kadang nggak ngerti apa-apa masalah zakat. Kadang-kadang ditanya, Pak saya mau zakat, ini kira-kira berapa zakat saya? Seikhlasnya aja Pak katanya gitu. Zakat kok seikhlasnya Pak gitu ya. Ini zakat nggak bisa seikhlasnya. Zakat itu ada hitung-hitungannya gitu. Maka amil itu harusnya orang yang paham fikih zakat, karena dia menjadi konsultan zakat gitu. Nah, itu amil di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah maka berbeda halnya dengan panitia kurban. Pertama tidak ada panitia tidak bertugas memungut hewan kurban dari para pekurban gitu ya. Nggak ada kewajiban dan nggak ada kewenangannya. Ya panitia misalnya datang ke rumah orang kaya, Pak mana kurbannya, diminta gitu, nggak ada kewajibannya. Toh kurban itu sendiri hukumnya menurut jumhur ulama apa kemarin Pak hukumnya Pak? Sunnah ya. Kalau dalam pengertian mazhab Syafi'i bagi satu keluarga hukumnya sunnah kifayah kan gitu ya. Nah, hanya satu mazhab yang mengatakan wajib, yaitu mazhab Hanafi. Itu pun standarnya tinggi ya. Mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib dengan syarat dia harus mempunyai nisab emas, ya, senilai 85 gram emas. Berarti kalau 1 gram misalnya 1 juta, berarti minimal orang wajib kurban kalau sudah punya tabungan senilai 85 juta. Kalau di bawah itu belum wajib kurban. Jadi itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi meskipun mengatakan wajib, tapi standar wajibnya itu tinggi gitu. Nah tapi yang lain, tiga mazhab yang lain mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Maka tidak ada kewenangan seorang panitia kurban untuk kemudian narik-narikin uang dari para pekurban supaya mereka kurban. Maksa orang supaya kurban, nggak boleh gitu. Tapi kalau amil zakat bisa Pak. Amil zakat itu memaksa orang kaya supaya bayar zakat, karena amil tugasnya memungut, menagih, ya, menagih dan menghitungkan gitu. Tapi kalau panitia kurban, karena kurbannya sendiri hukumnya sunnah, maka panitia tentu tidak ada kewenangan untuk memaksa orang supaya ikut kurban gitu. Toh kurban sendiri hukumnya sunnah gitu. Kalau menganjurkan boleh gitu ya. Ya dikasih hadisnya, dikasih keutamaannya boleh, tapi sekedar menganjurkan gitu. Bukan nagih, bukan mewajibkan gitu. Nah, karena tidak ada dalam kewenangannya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, bedanya panitia dengan amil zakat ya. Amil itu adalah bagian dari mustahik zakat. Jadi amil boleh memungut dari zakat yang dikumpulkan sebagai bagian amil. Wal amilina 'alaiha, itu kan di Quran kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, terus wal amilina 'alaiha. Dan bagi orang yang menjadi amil terhadap zakat itu. Nah, maka amil zakat boleh mengambil bagian dari zakat. Ini pernah ada cerita Pak. Di masa Rasulullah SAW ada seorang amil zakat namanya Ibnu Lutbiyah. Dia ditugaskan oleh Nabi untuk memungut zakat dari orang-orang kaya. Kemudian dia ambil ke Madinah, dia setorkan ke Rasulullah. Nah kemudian pas nyetorin itu dia bagi dua. Ya Rasulullah, ini zakat yang berhasil saya kumpulkan. Ini satu lagi hadiah. Kata Nabi, hadiah buat siapa? Hadiah buat saya ya Rasulullah. Hadiah dari siapa? Dari muzaki. Maka Nabi langsung khutbah itu Pak ya, langsung menegur sahabat yang mengambil hadiah itu Pak gitu ya. Kata Rasulullah SAW, coba andaikan kalau dia duduk di rumah orang tuanya nggak jadi ambil zakat, kira-kira dapat hadiah itu apa enggak ya? Tentu tidak. Maka hadiah ini kata Rasulullah ini gulul, hadiah yang
termasuk ya istilahnya itu riswah atau gratifikasi. Itu hadis haramnya gratifikasi itu diantaranya itu tuh Pak. Amil zakat yang terima hadiah dari muzaki itu nggak boleh gitu. Ya, karena dia menerima hadiah itu sebagai jabatan dia sebagai amil gitu. Maka dia amil kan sudah dapat bagian dari zakat maksimal 1/8. Maka amil tidak boleh ngambil hadiah dari muzaki. Karena boleh jadi ada ya conflict of interest itu ya, ada konflik kepentingan di mana mungkin muzaki ngasih hadiah supaya ya dihitunginnya nggak banyak-banyak yang wajib zakat dan seterusnya misalnya gitu ya. Maka Rasulullah menegur Ibnu Lutbiyah karena telah mengambil hadiah dari muzaki gitu. Jadi berhak mengutip dari harta zakat, bukan dari hadiah dari muzaki, bukan ya. Tapi haknya amil itu dari zakat yang berhasil dikumpulkan. Nah kebalikannya panitia justru tidak boleh mengutip dari hewan kurban karena ada larangannya Pak ya. Pernah memang ada panitia di masa Rasulullah, tapi bukan panitia dalam arti ada strukturnya, ada ketuanya, tapi perorangan. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta Pak ya. Luar biasa, kurban Nabi 100 ekor unta. Kita ngeluarin duit buat beli kambing satu aja susah Pak. Ini Nabi 100 ekor unta Pak kurbannya ya. Beliau menyembelih 63 ekor diantaranya. Bayangin Pak, 63 Nabi sembelih sendiri Pak, unta. Walaupun sebetulnya Pak, cara nyembelih unta dengan sapi itu beda. Lebih gampang unta daripada sapi sebetulnya. Coba nanti Bapak cari di YouTube ya, nyembelih unta gimana caranya. Beda dengan sapi. Kalau sapi itu kan sapinya harus ditidurkan dulu, kemudian digorok kan, pakai golok itu lehernya kan, sampai putus 2 uratnya. Kalau unta lebih simpel Pak. Unta itu dibiarkan berdiri aja, ditusuk pakai benda tajam, tombak gitu ya, ditusuk leher bagian bawahnya, ngalir darah, nanti dia roboh sendiri. Itu sudah sah. Jadi unta itu lebih gampang. Maka Nabi Rasulullah SAW gini aja Pak, tusuk-tusukin tuh Pak 63 ekor ya, sampai untanya berdiri ya. Nah 63 ekor Rasulullah SAW berhasil itu ya. Artinya beliau sendiri yang menyembelih unta itu. Nah makanya bahasa Arabnya berbeda Pak, menyembelih unta dengan menyembelih sapi. Kalau bahasa Arab untuk menyembelih unta itu nahar, an-nahru, fasholli li rabbika wanhar. Nah an-nahar itu menyembelih unta dengan cara menusuk lehernya tanpa harus ditidurkan gitu, bukan menggorok, menusuk. Nah kalau menyembelih untuk sapi bahasa Arabnya az-zabahu, fadzabahuha gitu ya. Zabah itu menyembelih kambing dan sapi itu zabah dalam bahasa Arab. Tapi kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama menyembelih, karena tidak ada memang padanan kata dalam bahasa Indonesia menyembelih unta dengan cara ditusuk itu nggak ada gitu Pak di kita bahasanya gitu. Maka diterjemahkannya sama-sama menyembelih padahal beda gitu. Nah jadi Nabi menyembelih 63 ekor sendirian. Nah sisanya berapa Pak? 37 ekor lagi beliau serahkan kepada Sayyidina Ali. Tolong Ali urusin sisanya gitu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menyuruh aku untuk mensodakohkan unta-unta kurban Nabi ya, semua bagian tubuhnya, dan Rasulullah melarang aku untuk menjadikan bagian tubuh unta itu sebagai upah untuk tukang jagal, kata Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk mengurusi unta kurbannya, Ali dilarang oleh Rasulullah supaya jangan memberi upah untuk tukang jagal dari bagian tubuh hewan kurban, nggak boleh gitu. Nah terus tukang jagal nggak diupah dong kalau begitu? Enggak, tukang jagal juga capek, perlu diupah, dia berhak diupah. Maka kata Sayyidina Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami yang memberi upah dari uang kami sendiri gitu. Jadi upahnya jangan dari hewan kurban. Berhak dikasih upah, berhak, karena dia akan mengeluarkan tenaga gitu. Maka upahnya jangan dari hewan kurban, tetapi dari ya uang pekurbannya gitu. Ya dari dana yang lain selain dari bagian tubuh hewan kurban. Nah ini masalahnya Pak ya. Di banyak tempat di kita itu masih ada seperti itu. Tukang jagal, tukang motongnya dari awal udah booking Pak. Pokoknya kepala buat saya gitu. Pokoknya kaki buat saya ya. Kalau nggak ngasih saya nggak mau motongin misalnya gitu Pak ya. Nah itu berarti upah itu. Upah karena dia punya ngasih jasa motongin hewan kurban kita, ya dia berhak mendapatkan kepalanya. Oh berarti itu upah gitu. Nah maka tidak boleh ya bagian tubuh hewan kurban dijadikan sebagai upah, termasuk buat panitia yang ngurusin Pak. Ya kalau itu upah nggak boleh gitu.
Nah, terus apakah nggak boleh kalau begitu panitia ngambil daging? Boleh, tapi bukan sebagai upah. Sebagai apa? Ya sebagai masyarakat yang lain, sama dengan masyarakat yang lain. Boleh terima hadiah atau sedekah. Kalau dia orang miskin berarti judulnya sedekah. Kalau bukan orang miskin berarti hadiah. Gitu ya. Boleh sebagai hadiah, boleh sebagai sedekah, tapi tidak boleh sebagai upah. Kalau judulnya upah, maka berarti itu tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh karena hewan kurban itu hewan yang sudah diniatkan untuk persembahan bagi Allah, ya. Maka dia tidak boleh dijadikan alat transaksi, tidak boleh diperjualbelikan. Ibarat kata ini hewan udah keramat nih, Pak, ya. Nggak boleh nih, Pak, dijual belikan, nggak boleh jadikan alat transaksi gitu ya. Sama kayak kita wakafin tanah, Pak. Kalau kita wakafin tanah boleh kita jual tanahnya, diwariskan, dihibahkan, nggak boleh ya. Karena ini tanah sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan kurban juga sama. Dia tidak boleh diperjualbelikan bagian tubuhnya, tidak boleh dijadikan alat transaksi, diantaranya mengupah panitia, mengupah tukang jagal. Maka upah itu jangan dari situ. Upahnya dari dana yang lain gitu. Misalnya dari pekurbannya ditarikin fee ya untuk pengurusan operasional panitia gitu ya. Nah, itu yang Rasulullah SAW berikan petunjuk kepada Sayyidina Ali terkait kepanitiaan gitu. Tidak boleh memberi upah kepada apa bedanya upah dengan hadiah, Pak? Ya, memang agak tipis bedanya itu, Pak. Upah dengan hadiah. Kan panitia kalau sebagai hadiah boleh, upah nggak boleh. Bedanya panitia hadiah dengan upah itu apa bedanya? Ya simpel aja sebetulnya, Pak. Cuma memang membedakannya agak sulit gitu ya. Kalau hadiah itu ya pemberian tanpa imbalan gitu, Pak ya. Tanpa ada jasa, tanpa ada apapun yang diberikan, maka hadiah itu. Kalau upah pemberian karena ada jasa gitu. Pemberian karena ada timbal baliknya gitu. Kalau tidak ada itu maka tidak berhak menerima upah. Itu upah. Jadi kalau panitia menerima daging kurban karena pekerjaannya sebagai panitia, berarti upah itu, Pak. Tapi kalau panitia menerima daging kurban bukan karena posisi dia sebagai panitia gitu ya, maka nggak masalah sebagai masyarakat biasa, sebagai hadiah atau sebagai sedekah gitu, Pak ya. Nah makanya hati-hatinya gitu, Pak ya. Kan ada biasanya begini, ada panitia yang habis kurban ngadain acara makan-makan dari hewan kurban itu, dimasak sebagian buat makan-makan panitia, Pak. Nah ini hati-hati, Pak ya. Kalau masak-masaknya itu diambil dari hewan kurban yang khusus buat panitia, tidak boleh yang lain ikutan. Dan panitia juga nanti dikasih jatah yang lain, ya seperti masyarakat yang lain, tapi plus masak-masak atau makan-makan dari nanti di akhir acara misalnya gitu, Pak ya. Oh berarti yang terakhir itu jadi upah, Pak, karena dia berhak makan-makan sebagai panitia gitu. Nah ini hati-hati, kenapa? Karena ini boleh jadi gara-gara itu kurbannya pekurban jadi nggak sah ya. Kita kan sebagai panitia, Pak, itu bukan pemilik hewan kurban. Panitia itu bukan pemilik hewan kurban. Panitia itu hanya wakil dari pekurban. Maka sebagai wakil pekurban diminta untuk mengurusi hewan kurbannya, kita wajib menjaga supaya hewan kurbannya para pekurban ini sah ya, berpahala sebagai pahala kurban. Karena kalau kita jualin, kalau kita jadikan upah, takutnya pekurban kasihan, Pak, nggak dapat pahala kurban gitu, Pak ya. Jadi panitia harus hati-hati di sini ya. Jadi kalau mau hati-hati gimana? Boleh, Pak, makan-makan panitia, tapi kalau bisa cari donatur, beliin kambing khusus buat panitia. Jadi panitia makan-makan dari situ, jangan dari hewan kurban gitu. Jadi boleh seperti itu. Misalnya atau iuran lah para pekurban yang ikut yang nyembeli di situ, ya tolong beliin kambing satu lagi gitu misalnya ya. Urunan semuanya buat panitia gitu. Nanti panitia makan-makan dari hewan kurban itu yang khusus buat hewan yang buat panitia khusus, bukan hewan kurban gitu. Nah itu hati-hati seperti itu boleh, Pak ya. Atau yang nggak usah masak-masak yang sifatnya khusus buat panitia. Kalau mau masak-masak ya silahkan semuanya boleh ikut, tidak harus panitia ya. Siapapun yang ada di situ boleh ikut, nggak masalah berarti itu bukan upah kalau begitu, Pak ya. Karena tidak eksklusif buat hanya buat panitia gitu. Jadi intinya, Pak ya, hewan kurban itu memang ada larangan dalam hadis, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan sebagai upah gitu. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka upah panitia tidak boleh dari dua hal, dari bagian tubuh hewan kurban atau dari hasil penjualan bagian tubuh hewan.
Kadang-kadang ada kulitnya Pak, kulitnya kemudian dikumpulkan panitia, dijual. Hasil penjualannya buat upah panitia, nah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Atau menjual bagian tubuh hewan kurban secara langsung, ya. Atau dari bagian tubuhnya, misalnya tadi tukang jagal sudah booking kepalanya, ya, ketua panitia sudah booking pahanya, misalnya gitu Pak ya. Nah ini nggak boleh, sebagai upah nggak boleh ya, sebagai hadiah boleh, sebagai sedekah boleh. Maka untuk kehati-hatian supaya panitia tidak mengambil upah dari hewan kurban, maka upah panitia ambil dari dana yang lain. Misalnya menarik fee dari pekurbannya. Pekurban yang mau nyembelih di sini misalnya gitu ya, ada fee-nya berapa misalnya per orangnya gitu ya, buat ongkos panitia gitu. Boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang panitia suka ini ya, artinya agak berat gitu menetapkan tarif seperti, takutnya orang jadi nggak mau kurban di tempat kita gitu ya. Tapi ya ini salah satu opsi gitu ya, supaya panitia tidak ngambil dari hewan kurban. Atau yang kedua dari dana kas. Ada kas masjid misalnya, atau kas RT ya, atau kas mana yang memang boleh dipakai, ya itu boleh dari situ untuk panitia. Atau ya agak kreatif sedikit, panitia jadi penjual juga gitu. Jadi selain dia panitia, dia juga jualin hewan kurban Mbak. Jadi nanti orang yang mau kurban di masjid kita atau di tempat kita, ya silakan beli hewannya ke kita langsung gitu ya. Nah panitia nanti kasih markup lah gitu ya, kerjasama dengan pemilik hewannya gitu. Boleh. Nah itu jadi penghasilan panitia yang maka dari tidak perlu dia ngambil upah dari hewan kurban gitu. Jadi intinya bagaimana panitia ini bisa kreatif untuk mendanai operasional kepanitiaan tanpa harus mengambil bagian tubuh hewan kurban atau menjual bagian tubuh hewan kurban gitu. Intinya seperti itu Pak gitu ya. Kita menjaga supaya kurbannya para pekurban ini sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya ya kita nanti ditanya sama malaikat Pak ya. Nanti yang kurban ke kita itu nanti protes di hari kiamat tuh Pak. Kenapa malaikat kurban saya nggak sah? Itu panitianya dulu gitu. Panitianya dulu jualin gitu atau ngambil upah dari hewan kurban kamu, jadi nggak sah gitu. Kan nggak terima nanti Pak ya, pekurbannya itu di hari kiamat itu Pak ya. Jadi di sini panitia harus memposisikan diri sebagai apa? Pertama, dia bukan amil zakat, dia tidak berhak mengutip dari hewan kurban, dan dia bukan pemilik hewan kurban, dia hanya sebatas wakil dari pekurban. Kalau pekurban punya request Pak, ya harus dilaksanakan. Misalnya ada pekurban, Pak panitia saya minta pahanya ya, nah itu dikasih. Kenapa? Karena itu milik dia ya. Karena pekurban boleh mengambil untuk makan diri sendiri dan keluarganya. Ini mungkin sudah kemarin ya, non muslim Pak terima kurban ya. Ustaz Gali juga sudah bahas mungkin ini ya. Satu lagi Pak ya, arisan kurban nih Pak ya, satu lagi. Masalah kedua, boleh nggak kita arisan kurban Pak? Ya, kan biasanya arisan itu kita tahu lah gimana caranya Pak ya. Kita setoran tiap bulan untuk nabung, nanti setiap tahun dikocok tuh Pak siapa yang berhak kemudian jadi pekurban di tahun itu gitu ya. Nah hukumnya gimana? Pada dasarnya boleh, selama terhindar dari hal yang diharamkan, diantaranya potensi keharaman dalam arisan kurban atau arisan-arisan yang lain. Itu ada potensi riba memang di situ gitu ya. Di mana potensi ribanya? Karena arisan itu pas sebetulnya akadnya hutang, akadnya qard. Peserta yang dapat giliran duluan berarti dia berhutang kepada peserta yang lain. Maka dia bulan-bulan berikutnya dia wajib bayar Pak. Jangan sampai habis dapat dia langsung kabur Pak, nggak bayar lagi. Enggak, karena dia ngutang sebetulnya gitu ya. Dia sedang ngutang ke peserta yang lain. Sebaliknya peserta yang dapatnya belakangan berarti dia ngutangin orang lain yang dapatnya duluan. Berarti akadnya saling menghutangkan itu arisan itu. Nah maka karena akadnya hutang, hati-hati Pak. Karena akad hutang itu akan ada keterkaitan dengan riba gitu. Karena kata Rasulullah SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi hutang namanya riba. Nah potensinya di mana potensi ribanya itu? Kalau misalnya arisan itu arisan hewan kurban gitu ya, sedangkan misalnya tiap tahun hewan kurbannya itu naik turun harganya atau trennya itu naik terus gitu ya. Nah boleh jadi misalnya yang dapat duluan ya pas harga kurbannya lebih murah, yang dapat belakangan itu pas harga kurbannya, harga hewan kurbannya mahal. Ada perbedaan tuh Pak, padahal iurannya sama misalnya. Nah sehingga di situ ada potensi
ya kita bayar lebih gitu ya daripada yang kita dapatkan. Yang dapat duluan ini Pak ya. Yang dapat duluan misalnya bulan ini, tahun ini dia dapat dengan harga hewan kurban cuma misalnya 5 juta gitu ya. Kemudian tahun berikutnya dia harus bayarin peserta yang lain yang dapatnya belakangan ketika hewan kurbannya sudah naik jadi 5,5 juta. Berarti dia dapat 5 juta, bayar 5,5 juta. Nah itu kan ada riba di situ Pak gitu ya. Maka gimana caranya supaya terhindar dari riba ini? Caranya gitu ya. Misalnya buat saja ketentuan jumlah uang yang diterima oleh semua peserta pada gilirannya harus sama. Jadi kita arisannya arisan uang saja dalam jumlah yang sama. Misalnya sepakati arisannya 5 juta sudah gitu ya. Nanti terlepas dari misalnya naik turun harga daging kurban, harga hewan kurban, kalau naik berarti nanti ditombokin sama peserta yang dapat, kalau turun berarti ya itu sisanya menjadi hak si peserta yang dapat giliran. Artinya semua bayarnya sama, dapatnya sama gitu Pak. Sehingga terhindar dari namanya riba gitu. Apa yang dia bayar dengan apa yang dia dapat sama ya. Mau misalnya naik hewan kurbannya ya tinggal nombokin peserta yang dapat waktu itu. Atau misalnya turun harga kurbannya dari jumlah yang disepakati, maka ya sisanya berarti milik si peserta itu. Jadi itu insya Allah cara yang aman supaya tidak terkena riba dalam arisan kurban gitu Pak ya. Saya kira cukup 2 hal itu saja untuk hari ini, karena nanti akan ada pertemuan ketiga dan keempat terkait masalah kurban gitu Pak ya, sama Ustadz Akil ya dan Ustadz Galih. Nanti mungkin terkait dengan syarat-syarat, niat dan seterusnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Hari ini cuma membahas 2 hal itu saja, kepanitiaan kurban dan masalah arisan kurban. Mudah-mudahan bisa difahami. Selebihnya saya serahkan kalau ada jamaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bagaimana kalau kita misalnya ngasih ke panitia yang kita nggak tahu kira-kira panitia bakal amanah apa enggak ya, dia tahu syariat apa enggak. Takutnya kita amanahin hewan kurban kepada panitia, ternyata panitianya misalnya menyalahi syariat tadi, sehingga hewan kurban kita nggak sah. Maka di sini tugas kita Pak, kita sebagai pekurban itu kan sebetulnya kita yang kurban, bukan panitia yang kurban. Panitia itu kan hanya sebatas perpanjangan tangan kita. Dia yang kemudian yang kita serahkan, yang kita wakilkan untuk mengurusi hewan kurban kita. Maka kita harus kalau bisa mengawasi Pak. Makanya kan sunnah menyembelih kurban itu kan kata Rasulullah SAW kepada Fatimah. Pertama, kalau kita bisa menyembelih sendiri, bagus, menyembelih sendiri lebih afdol. Karena hewan kurban ini kan ibadah personal kita kepada Allah. Ya, kita mempersembahkan hewan terbaik yang bisa kita beli untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hewannya sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita kata Allah kan gitu ya. Maka karena ini kita ingin persembahkan buat Allah, ya afdolnya kita yang nyembelih langsung gitu. Sama kayak kita gini Pak, kita mau ngasih hadiah buat atasan kita, buat bos kita. Kira-kira lebih afdol mana, kita ngasihnya langsung atau kita nyuruh orang buat ngasih ke bos kita? Kira-kira bos lebih suka yang mana Pak? Tentu lebih suka kalau kita yang ngasih hadiahnya secara langsung kan, lebih personal gitu ya, daripada kita nyuruh orang lain gitu. Atau minimal, kalaupun nggak bisa nyembelih sendiri, maka minimal kita menyaksikan pada saat proses penyembelihannya. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha. Wahai Fatimah, berdirilah, saksikan penyembelihanmu ini. Karena Nabi yang nyembelihin, ya Fatimah nggak bisa nyembelih. Tapi kata Nabi, saksikan Fatimah, liatin. Gitu. Karena ini adalah ibadahmu, bukan ibadahku. Nabi cuma menyembelihkan. Panitia cuma menyembelihkan, Pak. Yang kurban kita. Gitu. Maka kalau bisa kita hadir di situ, kita menyaksikan proses penyembelihannya. Berikut kita juga awasi bagaimana pengurusannya. Jadi kita juga kasih tahu kepada panitianya, Pak, gitu. Ini ada syariat begini kalau kita tahu gitu ya. Tapi tentu mengasih tahunya dengan cara
dengan cara yang bijak gitu ya, bukan seolah-olah kita mengajarin gitu ya. Nah, tapi ya harus ada memang sosialisasi ke panitia kurban juga gitu ya, atau ke DKM-nya atau ke ustadz yang ada di situ misalnya, tolong kasih masukan panitia dan seterusnya. Jadi kita sebagai pekurban tentu tidak lepas tangan begitu saja kita lepas, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya tolong diurus gitu. Enggak, kita ini pekurbannya gitu. Kita yang niat ibadahnya ya, maka kita harus memastikan kurban kita sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tadi ada sisa-sisa bagian tubuh ya, ada kulit, ada jeroan segala macam, yang mana dibagi juga nggak ada yang mau, misalnya dijual juga murah, terus gimana ini? Hadiahkan. Hadiah kepada siapa? Ya boleh, kalau ini kan sudah jadi hadiah nih ya, atau sedekah boleh, tukang jagal boleh, panitia boleh, karena ini kan bukan syarat di awal Pak ya, bukan deal-dealan di awal, pokoknya tukang jagal harus dapat jeroan, pokoknya tukang jagal harus dapat kulit, kan nggak begitu. Ini kan judulnya ini ada sisa yang tidak terbagi dan nggak ada orang yang mau, udah kasih kepada siapa aja. Tukang jagal mau ya sudah kasih. Berarti ini bukan upah gitu. Karena upah itu kan ada akad di awal bahwa panitia yang ikut jadi panitia berhak mendapatkan ini ya, yang nggak ikut jadi panitia nggak berhak. Nah itu yang nggak boleh. Kalau ini kan dibuka bebas, siapa yang mau silahkan gitu misalnya, gitu Pak ya. Jadi sebagai hadiah ini nggak masalah. Ya, tapi kalau upah itu biasanya di awal tuh, ada akad di awal gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya, baik. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.